Oke, materi kali ini sama kayak kemarin. Cuma bedanya ini versi GUI-nya gitu kan. Kalau kemarin kan kita udah belajar database, caranya insert, update, delete, read gitu kan. Tapi versi konsol. Jadi biar mengingatkan kalian kemarin kan kayak gini ya. Mana? Run file. Nah, kemarin kan kayak gini. Kita bisa insert, update, delete, dan view dari sini. Kita view, tampilkan dalam range, anggap aja tidak dulu. Nah, liatin, bisa insert, update, delete. Nah, kita pengen mengambil semua fitur di sini, kita taruh di GUI gitu kan, biar lebih bagus, user friendly. Jadilah kayak gini. Ini kayaknya sih nggak pakai ya. Nah, nanti bakal kayak gini. Ini yang tadi ya, kita run ulang. Hmm, nah, oke. Semisal kita view dulu. Nah, kelihatan. Terus kalau dipencet, set, keluar. Gitu kan. Ini sama kayak materi yang kemarin yang GUI itu. Terus, semisal ini kita update gitu kan. Adrian Uns di update. Terus di view. Nah, bisa tuh. Terus di delete. Hilang. Terus ini kan 2017 gitu kan, 67 2017 002 sampai 67 2017 010 gitu. Cari apa belum terfiturnya ya, sebentar. Well, ternyata belum diisi fiturnya, pantasan tak pencet gak mau tadi. Sebentar, kita run ulang lagi. Oke. Jadi kita view dulu, ada mereka gitu kan ya. Terus kita mau view dari 67 2017 sampai 10. Terus 010 gitu kan. Nah, bisa nih. Di view cuma mereka. Yang 111 kan enggak, karena enggak dalam range gitu kan. Nah, oke. Kita bahas satu persatu fitur-fiturnya, caranya gimana. Jadi yang pasti kalau kalian pengen apa, pengen bikin GUI terus kasih fitur gitu kan, otomatis kan kalian tuh pengen fiturnya terjadi waktu kapan, waktu ngapain gitu. Misalnya kita pengen tadi aku pencet view terus ininya keluar semua, berarti kan source code buat view-nya ada di tombol ini gitu kan, terjadi waktu kita mencet ini. Ini juga sama, ini kan kayak view cuma ada range-nya, terjadi waktu kita mencet cari, berarti ya taruhnya di tombol cari. Insert, update, delete ya sama. Ini yang mencet terus itu berarti source code-nya taruh di tabelnya. Tabel waktu klik gitu kan. Kemarin udah aku jelasin caranya gimana. Kan di properties terus event ya. Cari yang klik terus pilih tabelnya. Oke. Mungkin dimulai dari view-nya dulu aja deh. View. Nah, ini nanti bakalan itu ya. Bakalan ada yang pakai kelas yang sebelumnya sama ada yang bikin sendiri. Ini yang bikin sendiri. Kenapa bikin sendiri? Karena ada sedikit yang berbeda. Jadinya mau nggak mau bikin sendiri aja sekalian. Nah, ini caranya sama ya. Kalau kalian ingat kemarin kan ini, eh, anggap aja yang inilah ya. Ini yang kemarin kalau kalian ingat itu, kalau ternyata true itu masuknya sini, kalau false itu masuknya sini. Soal yang cari itu kan, biar bisa bedain.
Tapi caranya sama, anggap aja kita pakai yang ini, select all gitu kan, pilih semuanya, terus koneksi, bikin statement, execute query, yang di execute tuh SQL yang ini, terus kita while kalau rs next, maksudnya tuh datanya masih ada, berarti kita lakuin ini, ambil string yang ada di rs gitu kan, string ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sesuai dengan urutan kolomnya, terus kita cetak. Nah yang bedanya di sini, ini sistem outprint, kita kan nggak mau nyetak di konsolnya kan, kita pengennya taruh di tabel, langsung nunjukin. Nah kalau masalah tabel kan kalian ingat kan ya, kita bikin dulu objek dari default tabel model, terus kita bikin array of object, namanya terserah, kalau ini baris, isinya tuh berupa nama kolom-kolomnya, spesifikin, kalau besar ya besar, kecil ya kecil gitu kan. Terus ini yang objek yang udah kita bikin, kita isiin ya kayak bikin gitu lah. Ini sebenarnya bisa taruh atas sih, ini taruh bawah, ini taruh atas gitu. Sama aja, kita default new default tabel model, isi barisnya ini gitu kan. Terus kita ngeset jtabel 1 tuh set modelnya kayak gini, kalau name nama prodi fakultas tuh kayak gitu modelnya. Terus kita bikin string SQL buat view kan, kalau view kan berarti kan ambil semua, select all gitu aja. Terus kita coba lah apa namanya, yang bermasalah ngoding soal database itu sering error, jadi lebih baik kalian biasain pakai try-catch. Kira-kira bagian apa yang pasti sering gagal, biar ada handlingnya, bisa aja kalian pop up message gitu kan. Nah di dalam ini sama kayak yang ini, intinya sama. Jadi di sini sama kan, ini bikin object connection, terus statement dari dengan bantuan object con, bikin statement, terus result set, jadi kumpulan hasil gitu kan, kumpulan hasil yang isinya tuh execution query dari SQL ini. Jadi semua data hasil dari execute query ini bakal disimpan di rs seperti yang kemarin. Nah ini sama nih, rs.next, kalau masih ada datanya kita lakuin ini, kita simpen datanya rs getString ini kan. Nah ini getString berdasarkan nama kolomnya, atau yang kemarin kalian mau pakai gini juga bisa, pakai 1 2 3 4 gitu kan. Nah habis itu setelah disimpan, kita simpan dalam array. Terus yang kita lakuin adalah add row sebanyak sebaris gitu kan. Berarti ya tinggal masukin aja nama arraynya ke sini. Sama ini untuk yang view. Kalau yang cari sama, bedanya cuma di query-nya aja. Nah ini kalau kalian lihat sama persis, bedanya di sini. Jadi kita butuh tambahan where, jadi kan kita pengen ambilnya yang spesifik kan, nggak semua. Kita ambil semua, iya semua sebaris, cuma yang diambil tuh lebih spesifik, yang mana name-nya di antara A dan B gitu kan. Nah A dan B juga kita harus ambil dulu. Kita ambil dari mana? Dari 5 dan 6, itu sesuai namanya ya. Kalau aku kan 5 6 nih, 5 6, nah gitu. Jadi kita ganti query-nya aja cukup kan, sama-sama view, cuma yang di view tuh beda gitu kan. Yang satu tuh semua, yang satu lebih spesifik, ya udah bedanya SQL-nya aja, sisanya caranya sama kayak gitu. Terus untuk yang tabel mouse click ini kan sama kayak kemarin tuh kan, juga pakai method click. Itu aku deklarasiin di atas ini, aku sandingin sama apa namanya, konstruktor. Ini ada string global, terus ada method click, sama persis kayak yang pertemuan kemarinnya, nggak perlu aku jelasin lagi ya. Nah terus sekarang kita masuk ke insert. Nah di insert ini kita bikin string name nama fakultas prodi buat nyimpen.
terus kita try. Nah, yang kita lakuin di sini itu, nah, oh iya, jadi kalau kayak gini kan kita perlu extra step untuk error handling. Jadi maksudnya gimana? Kayak gini semisal Bambang 20 Fakultas Teologi kok, teologi. Harusnya kan ini bukan teologi ya, biarin aja. Yang ini hapus. Nah, misalnya kita mau insert. Nah, data belum terisi semua. Nah, ini yang harus kalian pikir baik-baik. Nah, kita perlu kan, user tuh tidak selalu melakukan semua yang kita inginkan kan. Maka dari itu kita perlu adanya suatu pencegahan biar mereka tuh nggak kayak bikin aplikasi kita jadi error banget gitu. Masih bisa dieksekusi lah bagi mereka meskipun yang mereka lakukan tuh salah gitu kan. Nah, inilah yang dilakukan oleh program ini. Biar nggak error kayak tadi, kita ngecek dulu apakah JText field-nya itu empty, kosong nggak? Atau yang satunya kosong nggak? Jadi diatauin, jadi salah satu kosong aja tuh error. Karena kita kalau mau insert data tuh semuanya harus keisi gitu kan. Satu aja kosong itu pasti nanti error. SQL-nya pasti error. Karena waktu kalian mau nginputin itu ya tergantung SQL kalian juga sih, tergantung query kalian. Tapi normalnya kan query-nya udah kita bikin cocok dengan semua kolom udah didapetin. Nah, kalau semua kolom harus didapetin, berarti kan kalau salah satu aja nggak ada ya error gitu kan. Nah, makanya dari itu kita ngecek dulu empty nggak. Oh, kalau empty, salah satu aja empty, kita bakalan keluarin show message dialog, data belum terisi semua gitu. Ini caranya bikin pop up message kayak gini. J option pane, nggak pakai L ya, pane aja. Terus show message dialog. This itu maksudnya di tampilan ini. Terus data belum terisi semua gitu kan. Terus yang ini tuh kayak gini. Bentar aku tunjukin. Jadi kita mau update. Nah, ini lihat ya, kursorku di sini. Update. Oke. Nah, bakal diarahin ke sini. Jadi request fokus tuh jadi kayak fokusin ke JText field tersebut gitu loh. Biar usernya tahu mana yang belum diisi gitu kan. Di request, difokusin ke sana. Ke sana. Terus ini kan kalau ini ya, kalau ternyata empty, tapi kalau ternyata nggak empty semua, yaudah kita coba lakuin apa yang ingin kita lakuin. Misalnya nanti insert gitu kan. Ini dayo insert. Nah, aku insert. Nah, insert sama bikin connection. Terus kita get text, ambil semua value-nya gitu kan, yang udah ada dari sini, yang udah kita ketik atau mungkin kita mau edit lagi gitu. Nah, terus jadi kan kita udah bikin array list. Nah, kita add gitu kan. Kita add, sebenarnya sih serah ya mau array list atau mau array biasa. Kalau array biasa kan kemarin udah, kalau ini anggap aja cara baru gitu kan, array list. Kalau mau masukin ke array list tuh tinggal add aja. Jadi ini bakal yang jadi urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Udah di add kan, isi array listnya ada 4 nih. Terus kita bikin objek dari insert itu yang kemarin ini ya kan. Mumpung ternyata query-nya sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, jadi ya kita pakai juga aja gitu kan. Terus yang dilakuin adalah dt add row. Jadi itu kita masukin data yang udah kita taruh di array list
masukin ke dalam tabel gitu kan. Kita kan pengennya di sini juga muncul gitu kan, juga diperbarui, dan juga di database aslinya yang PHP admin juga ada gitu kan. Berarti yang harus dilakukan ada dua, di add di tabel dan juga di add di database. Nah kalau di database ya berarti kita tinggal panggil yang ini, insert ini. Yang dilakuin ya ini sama kayak kemarin tuh kan. Nih kita perlu query ini. Jadi, tapi kita nggak perlu ketik 2 kali gitu kan. Mumpung sama. Kalau yang view tadi kan rada beda, jadinya kita bikin aja baru. Nah setelah dieksekusi udah tinggal di set 0. Jadi set 0 itu maksudnya apa? Ini udah ya udah baru. Wih, 069. Insert. Nah, jadi text fieldnya tuh dikosongin semua, set 0 gitu kan, kosong. Ya serah sih mau kasih apa enggak, cuma memperindah aja. Terus sekarang yang update. Untuk update sama insert intinya sama caranya, beda di query aja sama sedikit langkah yang lain. Kan sama kan, ini ngecek dulu empty apa enggak. Kalau nyata masih empty ya udah, data belum terisi gitu kan. Ini kalau kalian mau sih bisa ya kalian masukin ke dalam jangan deng, jangan nggak jadi. Terus kalau ternyata salah, kita ke sini nyoba tadi update ya, update. Nah kita update, kita ambil dulu gitu kan, kita ambil name, nama, prodi, fakultas. IDZ ki opo aja, IDZ kan di atas kan ya. Oh benar, IDZ. Nah ada langkah yang belum ya, berarti IDZ nanti paling di bawah. Oh itu enggak, yuk klik. Oh jadi ini kan kita menyamakan variabel ID dengan IDZ, yang mana IDZ itu adalah string global, jadi bisa diakses di semua metode gitu kan. Nah ini diisinya pas kapan? Waktu kita mencet tabelnya dengan jtabel 1 get model, get value, to string. Jadi kita isiin IDZ itu waktu kita mencet, udah kesimpan, udah tahu gitu loh. Jadi kalau kita mencet yang lain ya berarti diperbarui lagi gitu. Jadi gak ada masalah. Nah ini get biasa. Sebenarnya ya lebih baik gitu sih. Terus kita coba ngupdate gitu kan. Berhubung ini update-nya sama, caranya sama, ya udah kita pakai juga gitu kan. Oke. Nah, kita update yang kita dengan isian ini sama kayak kemarin tuh kan. Update-nya tuh butuh 4 kolom yang buat data, satunya itu buat searching-nya. Ini kan kalau update tuh kan perlunya kita ngeset apa aja, yang mana name-nya tuh apa. Jadi yang di set itu tuh nggak semuanya, tapi spesifik satu aja gitu kan. Tergantung konteks, mungkin aja kalian mau 2 ya silahkan, berarti where name apa dan apa gitu kan, atau terserah. Di apa namanya? Kalian coba-coba sendirilah ya, disesuaikan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Terus sama ini buat ngeset di tabelnya, berarti kita bikin objek tabel model lagi. Terus sama ini bikin array objek, terus kita set data modelnya tuh isinya kayak gini. Terus di tabel 1 juga diisiin format data modelnya kayak begini. Kita bikin string SQL, terus
Ini yang kita lakuin juga sama cara buat masukin ke data ke tabel. Jadi kita execute query-nya lagi, habis itu kita bakalan get string dari result set, kita simpan dalam satu array, habis itu kita add row. Ini kenapa namanya kayak gini? Sama-sama. Terus di ending nanti kita set null lagi. Sama. Caranya sama semua. Beda dikit aja kok. Terus yang terakhir delete. Kalau delete sama. Kita pakai kelas delete juga lagi karena berhubung sama kebutuhannya. Habis itu kan delete cuma butuh satu ya. Yang penting kita tuh tahu apa name yang pengen dihapus, primary key yang pengen dihapus gitu kan. Satu baris yang pengen kita hapus itu kan pasti ada kode uniknya. Kita pakai kode unik untuk mencari gitu kan. Biar beda dari yang lain. Nah, ntar ini hapus close. Nih. Query-nya cuma ini, delete from tabel yang mana name-nya sekian. Cuma butuh satu. Jadi ini cuma bakalan get text dari jtext field 1 yang mana itu text areanya name. Oke. Nah, ini kita waktu manggil ini tuh udah tereksekusi dengan yang dilakuin tuh eksekusi, set string, execute, update. Udah dilakuin semua. Jadi untuk memproses database-nya ke delete itu cuma cukup ini aja selesai. Terus sisanya kita memperbarui yang ada di tabel. Gitu kan. Kita perbarui ya dengan cara sama. Kita execute query-nya. Yang kita lakuin ingat, ini kan pengen update tabelnya. Update tabel tuh maksudnya sekarang isinya datanya apa aja. Tadi kan kehapus. Kita pengen lihat isi tabelnya yang baru, tapi intinya pengen lihat gitu kan, view. Otomatis kita select query-nya, kita execute, terus kita simpan di RS, kita cek RS next masih ada atau enggak. Kalau masih ada datanya, berarti yang kita lakuin ya ini, simpan di variabel ini disimpan di array, terus array-nya kita add row. Atau kalau kalian pengen tanpa simpen di array, simpen di variabel bisa sih. Ini rs.getString semuanya kalian masukin di sini. Jadi kalian replace aja gitu bisa. Cuma kepanjangan ke kanan. Jadi simpen gini aja sih nggak apa-apa. Kalau error gagal update. Jadi ini try catch yang ini ya. Try catch yang ini. Nah, try delete. Kalau error berarti kan gagal update. Atau mungkin gagal delete gitu nggak masalah sih. Terus di set null lagi. Nah, udah. Yang ini yang kayak kemarin kita cukup klik aja. Kan tabel mouse klik gitu kan. Waktu tabelnya keklik yang dilakuin adalah set value di jtext field gitu kan. Ini. Setiap jtext field-nya bakal kita isiin sesuai dengan data yang kita pencet. Dengan data yang kita pencet nih, kalau di sini berarti ya kita ambilnya 1, 2, 3, 4, ini simpen satu-satu gitu. Sama kayak kemarin. Jadi ini tuh hasil pembuahan dari materi yang kemarin, yang database biasa ini sama yang GUI tabel. Jadi kalau kurang jelas mungkin bisa nonton video sebelumnya, atau mungkin tanya aja, aku nggak apa-apa. Oke. Untuk ini sama ya. Sama-sama ya, sama-sama. Oke. Mungkin kalau ada, oh ya, mungkin kalau error waktu bikin list itu kalian belum import mungkin. Oke, ini bakal aku upload pasti.
Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja lah ya PC, aku nggak masalah kok. Atau mungkin kalau ada yang mau request belajar apa gitu silahkan. Kalau ada yang pengen nih kan. Untuk gue udah lah, ini cuma gini-gini tok kan. Sama aja kayak yang kemarin. Oke. Udah ya, cuma gitu tok. Oke, bye. It's a secret.